Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meitera Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Kelainan genetik. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu membedakan penyakit kelainan genetik. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai kelainan genetik. Yang kedua, kemudian jelaskan materi tersebut. Dan yang ketiga, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Penyakit genetik adalah suatu kondisi ketika terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen, sehingga menimbulkan penyakit. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi oleh orang tua. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat ataupun kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu seperti kanker. Meski begitu, tidak semua penyakit kanker disebabkan oleh kelainan genetik. Sebagian juga dapat terjadi karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak baik. Berdasarkan sifat alelnya, maka kelainan dan penyakit genetik terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel dominan autosomal. Yang kedua, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel resesif autosomal. Yang ketiga, kelainan dan penyakit karena alel resesif terpaut kromosom seks X. Dan yang keempat, kelainan genetik karena tertaut kromosom Y. Yang pertama, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel dominan autosomal, yaitu terdiri dari achondroplasia, brachydactyly, Huntington, dan polydactyly. Achondroplasia. Achondroplasia merupakan kelainan pada pertumbuhan tulang yang disebabkan oleh mutasi genetik yang langka. Achondroplasia disebabkan oleh tidak terbentuknya komponen tulang rawan pada kerangka tubuh secara benar. Individu achondroplasia dewasa mempunyai kaki dan lengan yang tidak normal atau pendek dengan tinggi tubuh kurang dari 1,2 meter. Namun, intelijensia, ukuran kepala, dan ukuran tubuhnya normal. Individu penderita achondroplasia mempunyai genotip K besar atau K besar K kecil, sedangkan individu normal bergenotip homozigot resesif yaitu K kecil. Brachydactyly. Brachydactyly adalah suatu kelainan yang dicirikan dengan jari tangan atau kaki yang memendek karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Penderita brachydactyly memiliki gen dalam keadaan heterozigot atau B besar B kecil. Individu yang memiliki gen dalam keadaan homozigot dominan atau B besar menyebabkan kematian pada masa embrio. Sedangkan dalam keadaan heterozigot hanya mempunyai 2 ruas jari. Karena ruas jari yang tengah sangat pendek dan tumbuh menyatu dengan ruas jari lain. Individu dengan gen homozigot resesif atau B kecil merupakan individu normal. Huntington merupakan suatu penyakit karena terjadi degenerasi sistem saraf yang cepat dan tidak dapat balik. Penderita menggelengkan kepala pada satu arah. Huntington disebabkan oleh alel dominan atau H besar. Oleh karena itu, dengan satu alel H saja, semua individu yang heterozigot akan mendapatkan Huntington. Individu normal mempunyai alel resesif yaitu H kecil.
Huntington disebabkan secara spesifik oleh adanya ekspansi sekuen trinukleotida CAG yang menyebabkan mutasi gen. Huntington diturunkan oleh salah satu orang tua. Alel mutan akan diturunkan dari induk kepada keturunannya dengan probabilitas 50%. Polidaktili. Polidaktili ialah terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangan atau kaki. Polidaktili dibagi menjadi beberapa jenis. Jari ekstra bisa ditemukan di sebelah ibu jari atau polidaktili preaksial, di sebelah jari kelingking atau polidaktili postaksial, dan di sela-sela jari atau polidaktili sentral. Sebagian besar kasus kelainan polidaktili bersifat sporadis, yang berarti bahwa kondisi ini terjadi tanpa sebab yang jelas. Namun, dalam beberapa kasus diduga disebabkan oleh cacat genetik atau sindrom Down yang mendasarinya. 2. Kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel resesif autosomal. Yang pertama, anemia sel sabit, fibrosis sistik, galaktosemia, albino, fenilketonuria, dan talasemia. Penyakit anemia sel sabit disebabkan oleh substitusi suatu asam amino tunggal dalam protein hemoglobin berisi sel-sel darah merah. Ketika kandungan oksigen darah individu diserang dalam keadaan rendah, hemoglobin sel darah sabit akan mengubah bentuk-bentuk sel darah merah menjadi bentuk sabit. Penyakit anemia sel sabit adalah penyakit turunan yang mengakibatkan kelainan pada sel darah merah. Pada orang dengan anemia sel sabit ditemukan kelainan gen. Penyakit fibrosis sistik disebabkan oleh tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Oleh karenanya, dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernapasan, kelenjar keringat, dan lain-lain. Penyakit fibrosis sistik disebabkan oleh alel homozigot resesif. Individu heterozigot tidak menderita gejala penyakit ini, namun merupakan carrier, sedangkan individu normal bergenotip. Penyakit galaktosemia disebabkan tidak dapat menggunakan galaktosa atau laktosa dari ASI ibu karena tidak dihasilkan enzim pemecah galaktosa. Tingkat galaktosa yang tinggi pada darah dapat menyebabkan kerusakan mata, hati, dan juga otak. Gejala galaktosemia adalah malnutrisi, diare, dan muntah-muntah. Gejala ini dapat dideteksi dengan pemeriksaan sampel urin. Gejala galaktosemia dapat dihindari dengan diet bebas laktosa. Kata albino berasal dari albus yang berarti putih. Penyakit albino terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk merubah asam amino tirosin menjadi beta-4 dihidroksipelalanin untuk selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin, pembentukan enzim yang mengubah tirosin menjadi melanin. Fenilketonuria merupakan suatu penyakit keturunan yang disebabkan oleh ketidakberesan metabolisme, di mana penderita tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin dengan normal. Kemudian talasemia merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya atau tidak sama sekali sintesa rantai hemoglobin, sehingga hanya mempunyai kemampuan sedikit untuk mengikat oksigen. Penyebab talasemia sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik dari orang pembawa gen talasemia. Talasemia dibedakan menjadi dua, yaitu talasemia mayor yang merupakan penyakit yang sangat parah, sering menyebabkan kematian waktu bayi. Dan yang kedua, talasemia minor, yaitu penyakit yang tidak parah, yang mempunyai gejala pembengkakan limpa sedikit. Yang ketiga, kelainan dan penyakit karena alel resesif terpaut kromosom seks, yaitu terdiri dari hemofilia, buta warna, distrofi otot, sindrom Fragile X, dan sindrom Lesnihan. Hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan koagulasi herediter yang paling sering dijumpai.
Hemofilia disebabkan oleh mutasi gen faktor 8 atau faktor 9 sehingga dapat dikelompokkan menjadi hemofilia A dan hemofilia B. Kedua gen tersebut terletak pada kromosom X, sehingga termasuk penyakit resesif terkait X, yang disebabkan karena tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan darah, atau kalaupun ada, kadarnya rendah sekali. Umumnya, luka pada orang normal akan menutup atau darah akan membeku dalam waktu 5-7 menit. Tetapi pada penderita hemofilia, darah akan membeku selama 50 menit sampai 2 jam, sehingga mudah menyebabkan kematian karena kehilangan terlalu banyak darah. Berikut ini adalah perbandingan luka pada orang hemofilia dan luka pada orang normal. Buta warna. Penderita buta warna tidak dapat membedakan warna hijau dan merah atau semua warna. Individu yang buta terhadap warna hijau atau tipe deutan dan merah atau tipe protan, dikarenakan individu tersebut tidak mempunyai reseptor yang dapat mendeteksi cahaya pada panjang gelombang hijau atau merah. Buta warna merupakan penyakit yang disebabkan oleh gen resesif C kecil yang terdapat pada kromosom X. Berikut ini adalah perbandingan warna penglihatan pada orang normal dan warna penglihatan pada orang buta warna. Kelainan distrofi otot ditandai dengan makin melemahnya otot-otot dan hilangnya koordinasi. Kelainan ini terjadi karena tidak adanya satu protein otot penting yang disebut distrofin, yang terletak pada lokus yang spesifik pada kromosom X4. Sindrom fragil X bagian kromosom X yang mengalami pelekukan di bagian ujung lengan kromosom yang panjang dari semua bentuk keterbelakangan mental yang disebabkan oleh faktor genetik. Bentuk yang paling umum adalah fragil. Nama sindrom fragil diambil dari penampakan fisik kromosom X yang tidak normal. Bagian kromosom X yang mengalami pelekukan di bagian ujung lengan kromosom yang panjang dari semua bentuk keterbelakangan mental yang disebabkan oleh faktor genetik. Bentuk yang paling umum adalah fragil. Kemudian sindrom Leschman. Penyakit ini timbul karena adanya pembentukan purin yang berlebihan. Sebagai hasil metabolisme purin yang abnormal ini, penderita memperlihatkan kelakuan yang abnormal, yakni kejang otak yang tidak disadari serta menggeliatkan anggota kaki dan jari-jari tangan. Selain dari itu, penderita juga tuna mental, menggigit serta merusak jari-jari tangan dari jaringan bibir. Semua penderita adalah laki-laki di bawah umur 10 tahun dan belum pernah ditemukan pada perempuan. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif dalam kromosom X. Dan yang keempat, kelainan genetik karena tertaut kromosom Y. Yang pertama, hypertrichosis, webtos, high-streak gravier. Hypertrichosis. Hypertrichosis adalah pertumbuhan abnormal dari rambut tubuh bila dibandingkan dengan pertumbuhan rambut pada umumnya. Disebut pertumbuhan rambut abnormal karena tumbuhnya rambut ini relatif berbeda pada orang yang berasal dari ras, gender, dan usia yang sama. Kemudian webtos. Webtos merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya selaput pada jari-jari. Kelainan tersebut terpaut pada kromosom Y yang dikendalikan oleh gen resesif. Yang ketiga, high-streak gravier merupakan kelainan berupa pertumbuhan rambut yang kasar, panjang, dan kaku di permukaan tubuh sehingga terlihat menyerupai hewan landak yang tubuhnya berduri. Kelainan tersebut terpaut pada kromosom Y dan dikendalikan oleh gen resesif. Kesimpulan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.